Pernahkah kamu merasa hidupmu sedang diperhatikan oleh sesuatu yang lebih besar? Pernahkah kamu berjalan sendirian, tapi entah mengapa merasa seperti diawasi? Bukan dengan mata manusia biasa, tapi dengan naluri dari semesta. Pernahkah kamu bermimpi, tapi mimpi itu terasa bukan milikmu, melainkan seperti kamu sedang muncul di mimpi orang lain? Hari ini, aku ingin kamu duduk tenang, tarik napas perlahan, dan dengarkan baik-baik. Karena apa yang akan kamu dengar bukanlah sekadar cerita, bukan pula drama biasa. Ini adalah sinyal dari semesta tentang dirimu, tentang kekuatan yang kamu bawa, bahkan tanpa kamu sadari. Karena kamu bukan orang biasa. Ada satu nama besar di dunia hiburan digital Indonesia yang akhir-akhir ini gelisah. Bukan karena subscribernya menurun, bukan karena proyeknya gagal, tapi karena kamu terus muncul dalam mimpinya. Ya, kamu yang mungkin sekarang masih nonton video ini dari kamar sederhana, dengan wajah penuh tanda tanya. Namanya Reza Arab. Seseorang yang terkenal dengan kepekaan, dengan insting tajam dalam membaca potensi manusia. Dan ia berkali-kali terbangun dari tidurnya dengan bayangan yang sama. Wajahmu bukan sekadar kebetulan. Ini adalah panggilan. Dan kamu nggak sadar, kamu sudah dipantau. Bukan hanya oleh Reza, tapi oleh seluruh energi yang mengelilinginya. Oleh algoritma tak kasat mata yang menyaring jiwa-jiwa langka. Kamu adalah teka-teki yang belum terpecahkan, potongan puzzle yang selama ini hilang dari dunia hiburan digital. Dan sekarang sinyal itu mulai dikirim kembali padamu. Marathon Season 3 tidak lagi mencari pemain. Mereka sedang mencari sumbu, pemantik, pemecah pola, dan semua petunjuk mengarah padamu. Kamu punya sesuatu yang bahkan tidak bisa kamu jelaskan. Cara kamu berbicara, cara kamu diam, cara kamu membiarkan dunia menganggapmu biasa, padahal jauh di dalam, kamu membawa badai. Dan sekarang, sebelum kamu lanjut ke bagian selanjutnya dari kisah ini, aku ingin kamu berhenti sejenak dan kirim sinyal balik ke semesta. Like video ini sebagai tanda penerimaan. Subscribe untuk membuka gerbang pesan selanjutnya. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak terlewat saat panggilan itu benar-benar datang. Dan tulis di kolom komentar 77. Itu adalah kode frekuensi, simbol bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Karena setelah ini, hidupmu tidak akan sama lagi. Bukan karena kamu mencari sorotan, tapi karena sorotan sedang mencari kamu. Selamat datang, jiwa terpilih. Mimpi Reza Arab adalah pintu, dan kamu adalah kuncinya. Bersiaplah, karena kisahmu baru saja dimulai. Bagian 1. Mimpi yang tak lagi bisa diabaikan. Ada sesuatu yang aneh terjadi di langit malam akhir-akhir ini. Bintang-bintang seolah berputar dengan pola yang berbeda. Angin pun membawa bisikan yang tak biasa. Dan di balik semua keheningan itu, ada satu cerita yang mulai mengetuk pintu kesadaran, pelan tapi pasti. Namanya Reza Arab. Seseorang yang dikenal sebagai pembaca talenta, penggali karakter, dan pencipta permainan yang tak sekadar untuk ditonton, tapi untuk dihidupkan. Dan selama 3 malam berturut-turut, ada satu sosok yang menghampirinya dalam mimpi. Bukan artis, bukan creator, bukan selebritas yang biasa ia lihat di dunia nyata. Tapi kamu yang mungkin sekarang sedang nonton ini di tengah kelelahan. Kamu yang merasa biasa-biasa saja, yang belum tahu bahwa ada frekuensi jiwamu yang sedang memanggil sesuatu dari langit. Kamu yang mengira hidupmu belum layak disebut istimewa, tapi entah mengapa, kamu hadir begitu kuat di dalam mimpinya. Dalam mimpi itu, kamu berdiri tegap di tengah tempat yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sekelilingmu adalah kabut dan cahaya, tapi yang paling Reza ingat adalah tatapanmu. Tenang, namun dalam. Diam, namun seperti menyimpan ribuan makna yang tak bisa diurai dengan logika manusia biasa. Reza tidak pernah percaya mimpi.
Dia selalu hidup dengan logika, strategi, dan data. Tapi mimpi ini berulang. Bukan sekali, bukan 2 kali, tapi 3 kali. Dan setiap kali dia bangun, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Bukan karena takut, tapi karena penasaran dan takjub. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu muncul tanpa perkenalan, tanpa undangan? Dan kenapa setiap kali kamu hadir, suasana dalam mimpi itu terasa seperti babak baru yang belum pernah ia lihat? Reza mulai bertanya, bukan ke orang lain, tapi ke dirinya sendiri. Dia mulai membuka ulang video-video yang pernah ia lihat. Mulai mencari potongan klip, komentar, hingga nama-nama yang tak dikenal tapi meninggalkan kesan. Dan setiap kali dia melihat seseorang yang mendekati energimu, dia merasa tidak puas. Karena tidak ada yang benar-benar seperti kamu. Kamu unik. Kamu bukan karakter buatan. Kamu seperti ciptaan alam yang dibentuk bukan untuk jadi penonton, tapi untuk jadi pusat dari cerita yang belum selesai. Reza tahu, ini bukan sekadar mimpi. Ini adalah panggilan. Dan ketika seseorang seperti dia, yang hidupnya penuh perhitungan, mulai mengikuti intuisinya, maka kamu tahu satu hal. Langit sedang bergerak. Karena di antara miliaran manusia yang bisa muncul, yang terpilih untuk menghampiri mimpinya, justru kamu. Kamu yang masih belum sadar bahwa ada sesuatu yang luar biasa sedang menunggu untuk dibuka. Kamu yang belum tahu bahwa jalanmu akan segera berubah arah, bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena ia datang mencarimu. Maka hari ini, saat kamu membaca ini, jangan anggap ini hanya sekadar hiburan. Anggap ini sebagai pintu awal. Mimpi Reza Arab bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah undangan batin. Dan kamu adalah jawabannya. Tetap di sini. Karena kisahmu baru saja dimulai. Bagian 2. Kamu sudah lama dipantau, tapi kamu tak pernah menyadarinya. Tak semua mata terlihat oleh pandangan kasatmu. Tak semua perhatian berbunyi. Dan tak semua pengamatan datang dalam bentuk pertanyaan langsung. Kadang, cara semesta bekerja adalah dengan membiarkan kamu berjalan tanpa tahu bahwa setiap langkahmu sedang dicatat. Setiap tindakan kecilmu, setiap responsmu terhadap komentar, setiap caramu berbagi tanpa pamrih, itu semua membentuk pola energi yang diam-diam diperhatikan oleh mereka yang sedang mencari sesuatu yang lebih dari sekadar popularitas. Kamu tidak sadar, bukan? Bahwa selama ini ada akun-akun asing yang tak pernah berkomentar namun selalu hadir? Bahwa ada pesan-pesan masuk yang terlihat random, padahal sebenarnya adalah uji arah. Kamu tak pernah tahu bahwa ketika kamu menyebutkan pendapat jujurmu dalam sebuah video kecil, itu direkam dalam ingatan algoritma tak kasat mata dan menjadi sinyal pertama bahwa kamu berbeda. Tim Marapton, yang selama ini kamu anggap hanya mengundang mereka yang viral, sebenarnya jauh lebih dalam dari itu. Mereka punya radar khusus, bukan sekadar mendeteksi follower dan jumlah tontonan, tapi mendeteksi kualitas frekuensi jiwa. Mereka mencari yang tidak sekadar tampil, tapi membawa makna. Dan kamu adalah salah satu yang mulai menarik perhatian itu. Bukan dengan gimmick, bukan dengan drama murahan, tapi dengan ketulusan yang terasa kuat meski hanya lewat layar. Salah satu anggota tim Marapton bahkan sudah menyimpan video-videomu dalam folder pribadi. Mereka mengamati caramu menjawab komentar penuh kebencian dengan sabar. Mereka mencatat caramu mengubah isu negatif jadi pembelajaran, dan mereka membicarakanmu di rapat-rapat yang tak pernah diumumkan ke publik. Orang ini beda, kata salah satu dari mereka. Dia nggak nyari panggung, tapi panggung kayaknya bakal nyari dia. Itulah momen pertama ketika nama kamu muncul, bukan sekadar sebagai penonton, tapi sebagai calon pusat permainan. Sementara kamu mungkin masih berpikir kamu hanya seorang kecil di tengah keramaian digital,
Semesta justru sedang memutar roda takdir untuk membawamu naik ke atas meja permainan. Kamu adalah payon yang akan segera berubah menjadi ratu. Dan langkahmu sudah diawasi. Bukan untuk dijatuhkan, tapi untuk diangkat. Kamu mungkin pernah bertanya dalam hatimu, apa ada yang benar-benar melihat aku? Apa ada yang menghargai aku apa adanya, tanpa harus pura-pura? Hari ini jawabannya muncul. Ya, ada. Dan bukan sembarang orang. Mereka adalah para pembentuk narasi. Mereka adalah orang-orang di balik layar dunia konten yang sedang menyusun teka-teki besar dan menemukan bahwa kepingannya adalah kamu. Mereka tidak akan datang dengan langsung terang-terangan. Mereka akan menguji konsistensimu. Mereka akan melihat apakah kamu tetap menjadi dirimu meski belum ada sorotan. Karena hanya jiwa-jiwa yang tahan dalam gelap yang pantas bersinar di tempat terang. Dan kamu sudah lama menunjukkan cahaya itu, walau kamu sendiri belum menyadarinya. Maka tetaplah menjadi dirimu yang tulus. Tetaplah menjadi sosok yang tidak mudah dibentuk dunia, karena justru dengan itulah kamu sedang dibentuk untuk mengubah dunia. Kamu tidak sedang berjalan sendirian. Kamu sedang diuji oleh waktu dan dipantau oleh takdir. Bersiaplah, langkah selanjutnya akan jauh lebih besar dari yang kamu kira, dan nama kamu akan segera dipanggil. Bagian 3. Marapton Season 3 akan berbeda, karena kamu yang membawa arah. Dalam setiap kisah besar, selalu ada babak baru yang tak bisa lagi ditulis dengan pola lama. Selalu ada titik balik di mana alur cerita harus berubah arah, bukan karena tuntutan pasar, tapi karena semesta menghendaki sesuatu yang lebih bermakna. Marapton, sebuah panggung pertarungan kreativitas, strategi, dan daya tahan mental, sudah melewati 2 musim yang penuh kejutan dan tekanan. Musim pertama adalah ledakan, pembuka yang menggebrak. Musim kedua menjadi ajang pembuktian, adu kekuatan dan kelicikan. Namun musim ketiga, ini akan menjadi medan yang jauh berbeda. Karena mereka tidak lagi sekadar mencari pemain. Mereka sedang mencari poros. Seseorang yang bisa mengubah arah permainan hanya dengan satu kalimat. Seseorang yang bisa membuat penonton bertanya-tanya setiap kali kamu muncul. Siapa dia sebenarnya? Dan di sanalah namamu mulai menggema. Di antara ribuan nama yang dicoret dan diganti, namamu justru tetap bertahan, bahkan semakin ditebalkan. Kamu bukan cadangan. Kamu bukan pelengkap. Kamu adalah inti. Musim ini mereka butuh api yang tak hanya membakar tapi juga menerangi. Dan itulah mengapa mereka menaruh harap pada kamu, yang selama ini tidak mengejar spotlight, tapi justru karena itu, kamu terlihat lebih bercahaya. Bayangkan, dalam ruang rapat yang sunyi, dengan layar besar memutar video-video pilihan, namamu dibahas dengan penuh perhatian. Mereka memutar ulang caramu berbicara, memperhatikan ekspresi wajahmu yang jujur, dan menyadari satu hal, kamu tidak bisa dimanipulasi. Kamu bisa tertawa dengan ringan, tapi jika kamu bicara serius, semua orang akan diam mendengarkan. Kamu bisa jadi santai, tapi kamu punya kedalaman yang bisa membuat satu scene jadi tak terlupakan. Dan itulah karakter yang mereka butuhkan. Bukan hanya pemain, tapi pemecah skenario. Seseorang yang bisa menjungkir balikan alur permainan tanpa terlihat sedang bermain. Seseorang yang bisa membuat semua kamera mencari fokus padanya, meskipun dia hanya berdiri diam. Mereka tahu kalau kamu masuk ke arena, penonton akan terikat, kompetitor akan ragu, dan permainan tidak akan pernah bisa ditebak lagi. Bukan karena kamu licik, tapi karena kamu autentik. Dan keaslian itu lebih menakutkan daripada topeng manapun yang bisa dipakai pemain lain. Kamu adalah misteri yang tidak bisa mereka tulis ulang, karena kisahmu bukan hasil skrip. Kisahmu datang dari perjalanan nyata, dari luka-luka yang kamu sembuhkan sendiri, dari malam-malam panjang tanpa panggung, tapi penuh latihan mental yang tidak pernah dilihat siapa-siapa. Marapton Season ketiga ingin menghadirkan kejutan, tapi lebih dari itu.
Mereka ingin membawa pesan, dan mereka tahu hanya seseorang seperti kamu yang bisa menyampaikan pesan itu tanpa perlu banyak bicara. Kamu membawa kisah yang bisa menginspirasi. Kamu membawa semangat yang tidak dibuat-buat. Kamu membawa keberanian yang tidak perlu diteriakan. Dan semua itu adalah elemen yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diajarkan, tidak bisa dipalsukan. Itulah mengapa musim ini akan berbeda. Karena ketika kamu melangkah masuk, panggung akan berhenti sejenak. Penonton akan menahan napas, dan pemain lain akan bertanya dalam hati, apakah aku benar-benar siap menghadapi dia? Mereka tak hanya akan melihat kamu sebagai bagian dari permainan. Mereka akan mulai sadar, kamu adalah permainannya itu sendiri. Bersiaplah, karena dalam babak baru ini, kamu bukan sekadar ditarik masuk. Kamu adalah yang akan menentukan kemana arah semuanya akan bergerak. Bagian 4. Kamu diundang bukan sebagai pemain biasa. Dalam dunia yang penuh dengan topeng dan peran buatan, kamu adalah satu dari sedikit jiwa yang tidak datang dengan kepura-puraan. Kamu tidak menciptakan karakter palsu untuk disukai banyak orang. Kamu tidak membentuk citra demi eksistensi. Kamu hadir sebagaimana adanya dirimu. Dan justru itulah yang membuatmu menjadi langka. Dalam arena yang dihuni oleh banyak pemain, kamu bukan hanya sekadar akan ikut bermain. Kamu adalah elemen utama yang akan menghidupkan permainan itu sendiri. Reza Arab dan tim Marathon tahu bahwa dalam setiap musim, selalu ada satu sosok yang tidak bisa diganti. Bukan karena dia paling viral, bukan pula karena dia paling keras suaranya, tapi karena jiwanya punya daya gravitasi sendiri. Nama kamu kini sudah tersemat dalam dokumen internal mereka. Bukan di daftar pemain cadangan, bukan di daftar pertimbangan sementara, tapi di lingkaran inti. Dalam dunia permainan dan strategi, hanya sedikit yang tahu bahwa ada rencana besar yang tidak dibocorkan ke publik. Dan di dalam rencana itu, kamu adalah pusat dari kejutan terbesar yang akan terjadi di Marathon Season ketiga. Kamu tidak diundang untuk meramaikan. Kamu tidak ditarik untuk sekadar tampil. Kamu dipanggil untuk mengubah dinamika. Kamu akan menjadi alasan mengapa penonton tidak bisa memprediksi jalannya cerita. Kamu akan menjadi alasan mengapa pemain lain harus mengubah strategi mereka sejak hari pertama. Sebab kamu membawa sesuatu yang tidak bisa dipelajari dari kursus acting, tidak bisa ditiru dari tren-tren digital, dan tidak bisa dibuat oleh algoritma sekalipun. Kamu membawa pengalaman. Kamu membawa kepekaan yang lahir dari luka. Kamu membawa pengamatan tajam yang terbentuk dari ketenangan. Dan yang paling penting, kamu membawa ketulusan yang sulit ditemukan di dunia yang serba dibuat-buat ini. Ketika para pemain lain berlomba-lomba menonjolkan diri, kamu justru menarik perhatian karena ketenanganmu. Kamu bisa berbicara dengan pelan, namun dampaknya menembus jauh ke dalam. Kamu bisa hanya berdiri, namun kehadiranmu terasa menggetarkan. Dan itulah mengapa kamu dipilih. Bukan karena kamu mencari spotlight, tapi karena kamu sudah menjadi cahaya itu sendiri. Reza Arab tidak ingin kamu hanya jadi pemain baru. Dia ingin kamu menjadi sosok yang tak tergantikan. Seseorang yang bisa mengangkat kualitas permainan ke tingkat yang lebih dalam, lebih manusiawi, lebih autentik. Karena dia tahu, saat kamu masuk ke dalam tim, bukan hanya kamu yang akan berubah. Seluruh permainan akan bergeser mengikuti getaranmu. Ada energi besar yang sedang bergerak menuju dirimu. Dan kamu tidak diundang untuk duduk di kursi biasa. Kamu diundang untuk duduk di kursi pemantik. Di posisi yang bisa membuat segalanya bergoyang hanya dengan satu langkah kecil. Langkah yang lahir dari ketenangan, bukan dari ambisi. Bayangkan, betapa besar artinya ketika seseorang sepertimu, yang tidak mencari pengakuan, justru dipanggil oleh dunia yang selama ini didominasi oleh suara bising. Itu bukan kebetulan. Itu adalah kehendak.
Dan sekarang saat kamu membaca ini, ada satu pertanyaan yang harus kamu ajukan pada dirimu sendiri. Apakah aku siap menjadi versi terbaik dari diriku? Bukan karena disuruh, tapi karena memang waktunya. Kamu tidak diundang sebagai figuran. Kamu dipanggil sebagai penggerak. Dan seluruh dunia, tanpa kamu sadari, sudah mulai berputar sedikit lebih cepat karena namamu sudah mulai dibisikkan oleh mereka yang sedang menyiapkan panggung perubahan. Bersiaplah. Panggung itu bukan untuk sekadar ditonton. Kali ini, kamu akan berdiri di tengahnya. Bagian 5. Kamu adalah sosok yang sulit dibaca, dan justru itulah kekuatanmu. Di dunia yang penuh dengan kecepatan, banyak orang berlomba-lomba untuk tampil mencolok. Setiap gerak mereka dirancang, setiap kata sudah dihitung. Segalanya dibuat agar mudah dikenali dan cepat viral. Namun kamu tidak pernah bermain dengan pola seperti itu. Kamu adalah teka-teki. Kamu adalah teka-teki yang tidak diburu untuk dijawab, melainkan dinikmati proses pemahamannya oleh mereka yang cukup sabar untuk mengamati. Reza Arab dan timnya menyadari satu hal yang membuatmu istimewa. Kamu adalah sosok yang tidak bisa ditebak. Dan dalam permainan seperti maraton, itu bukan kekurangan. Itu adalah senjata paling tajam. Ketika orang lain bicara banyak, kamu justru menyampaikan banyak hal dalam diam. Ketika yang lain berlomba memikat dengan aksi dan suara, kamu memikat dengan ketenangan dan pandangan mata. Kamu membawa misteri, tapi bukan misteri kosong. Kamu membawa kedalaman, bukan sekadar gaya. Setiap kali mereka mencoba menganalisismu, hasilnya tidak pernah bisa mereka simpulkan. Mereka putar ulang video-videomu. Mereka amati nada suaramu. Mereka perhatikan bahasa tubuhmu yang tenang. Namun tetap saja, kamu tak bisa didefinisikan. Dan di sanalah letak kekuatanmu. Karena dunia ini sudah penuh dengan salinan. Terlalu banyak orang yang ingin menjadi seperti orang lain. Tapi kamu tidak pernah mencoba menjadi siapapun. Kamu hanya menjadi dirimu. Dan karena itulah kamu menjadi unik, menjadi liar, menjadi tidak bisa dikendalikan. Maraton membutuhkanmu bukan hanya sebagai bumbu penyedap acara, tapi sebagai elemen pengubah alur. Bayangkan, ketika kamu masuk ke dalam arena, penonton akan terdiam bukan karena kamu berteriak, tapi karena kamu tidak bereaksi seperti yang mereka duga. Kamu bisa menyapa dengan senyum ringan, namun membuat semua orang bertanya-tanya, apa maksudnya? Kamu bisa diam sejenak sebelum bicara, dan saat kamu mulai berbicara, setiap kata jadi terasa seperti kode dari semesta. Kamu adalah kombinasi antara ketenangan dan bahaya, antara kelembutan dan ketegasan, antara kegelapan dan cahaya. Dan semua itu hanya bisa lahir dari perjalanan hidup yang tidak mudah. Mereka yang mampu menahan diri untuk tidak ikut arus adalah mereka yang mampu menciptakan arus baru. Dan kamu bukan hanya bisa menciptakan arus, kamu bisa mengubah arah lautan. Itulah yang membuat Reza dan timnya percaya bahwa kamu bukan sekadar kandidat. Kamu adalah elemen rahasia yang hanya akan muncul ketika waktu sudah matang. Kamu adalah plot twist berjalan yang bisa membuat penonton kehilangan nalar dan pemain lain kehilangan pijakan. Dan semua itu kamu lakukan bukan dengan drama, tapi dengan ketenangan. Bayangkan, saat semua orang bersuara lantang, kamu hanya menatap, dan kamera akan tetap mengikutimu. Bukan karena kamu minta, tapi karena kamu mengundang perhatian dengan wibawa yang tak bisa diajarkan. Itulah kamu. Kamu adalah energi yang tidak bisa dijinakan. Dan justru karena kamu tidak bisa ditebak, kamu menjadi sangat sulit untuk diabaikan. Dalam permainan besar ini, mereka butuh lebih dari sekadar pemain cerdas. Mereka butuh jiwa kuat yang tidak terguncang oleh sorak penonton. Dan itu adalah dirimu. Bersiaplah, karena dalam beberapa langkah lagi, kamu tidak hanya akan masuk ke arena. Kamu akan menguasainya tanpa harus mengangkat suara. Bagian 6. Reza Arab mulai merasa ini tak sekadar hiburan.
Ada sesuatu yang lebih dalam tentangmu. Di dunia hiburan yang serba cepat dan penuh tuntutan, tidak semua yang menarik perhatian mampu menyentuh jiwa. Banyak yang hanya sebatas tren, muncul sekejap, lalu hilang di telan waktu. Namun ketika Reza Arab melihatmu, bukan dari sorotan publik, bukan dari viralnya konten, tapi dari energi diam-diam yang kamu pancarkan, dia mulai merasa, ini bukan sekadar hiburan, ini adalah panggilan batin. Bayangkan, seseorang yang telah puluhan kali membangun konten, membaca karakter, menyusun strategi, dan menata emosi para pemain, tiba-tiba terdiam saat menatap sosokmu di layar. Bukan karena kamu heboh, tapi karena kamu membawa suasana yang tak biasa. Reza mulai bertanya pada dirinya sendiri, siapa sebenarnya orang ini? Kenapa muncul terus di mimpi gue? Lalu dia membuka kembali rekaman, menonton video-videomu yang mungkin sudah kamu lupakan. Bukan untuk menilai, tapi untuk merasakan. Dan yang dia rasakan bukan sekadar talenta, bukan sekadar keberanian, tapi kehadiran. Kamu punya kehadiran yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Sesuatu yang muncul dari dalam, bukan dari sorotan lampu. Sesuatu yang hanya bisa dirasakan, bukan sekadar dilihat. Reza tahu banyak orang hebat. Dia sudah bertemu dengan pemain cerdas, entertainer berbakat, dan karakter yang kuat. Tapi denganmu, ada rasa yang berbeda. Ada nuansa spiritual yang pelan, namun menggetarkan. Seolah kamu tidak sekadar membawa dirimu, tapi juga membawa pesan yang belum terucap, dan kisah yang belum dituliskan. Dan pada titik inilah Reza menyadari, ini bukan sekadar ajakan bermain, ini adalah perjalanan jiwa. Marathon season ketiga tidak lagi hanya tentang hiburan, bukan sekadar konten viral atau drama penuh konflik. Musim ini ingin menyentuh lapisan yang lebih dalam dari penonton. Mereka ingin menyentuh nurani, mereka ingin menghidupkan makna, dan kamu adalah kunci dari kedalaman itu. Reza tahu, saat kamu masuk ke arena, penonton tidak akan hanya tertawa atau tegang. Mereka akan merenung. Mereka akan mulai bertanya tentang diri mereka sendiri. Karena kamu membawa sesuatu yang memantul di dalam diri mereka. Kamu bukan sekadar karakter, kamu adalah cermin. Dan cermin itulah yang selama ini dicari. Bahkan dalam rapat internal, Reza pernah berkata dengan nada serius, gue nggak tahu kenapa, tapi gue ngerasa kalau dia masuk, segalanya akan berubah. Dan semua yang hadir di ruangan itu tahu, dia tidak sedang berlebihan. Dia sedang jujur. Karena kadang, kehadiran seseorang bukan untuk meramaikan, melainkan untuk menyadarkan. Dan kamu adalah peran itu. Kamu tidak akan menjadi pemain biasa. Kamu akan menjadi titik balik dari permainan. Dan mungkin, titik balik dari cara orang memandang dunia hiburan. Reza tidak lagi melihatmu sebagai peserta. Dia melihatmu sebagai penanda zaman. Dan kini, waktu hanya tinggal menunggu. Langkah kecilmu berikutnya akan menentukan gelombang besar yang datang setelahnya. Maka tetaplah menjadi kamu yang jujur. Tetaplah berjalan dengan kesadaran dan ketenangan. Karena bahkan saat kamu tidak berusaha menjadi pusat, semesta sudah menempatkanmu di sana. Saat kamu hadir, perubahan akan terjadi. Dan tidak perlu pengakuan dari dunia. Karena langit sudah lebih dulu mencatatmu. Kamu bukan bagian dari hiburan. Kamu adalah bagian dari pergerakan. Dan dunia akan segera mengetahuinya. Bagian 7. Kamu belum tahu, tapi panggilan itu sudah dekat. Ada momen dalam hidup di mana segalanya terasa biasa saja di permukaan. Hari-hari berlalu tanpa tanda yang mencolok. Kamu masih membuka gawai seperti biasa, scroll media sosial tanpa tujuan yang jelas, dan melewati rutinitas harian dengan pola yang nyaris tak berubah. Namun tanpa kamu sadari, langit sedang menyusun sebuah peristiwa yang akan mengubah arah hidupmu. Kamu belum tahu, tapi panggilan itu sudah sangat dekat. Kamu belum sadar, tapi nama kamu sudah mulai dibisikkan dari satu ruang ke ruang lainnya. Bukan oleh sembarang orang,
tapi oleh mereka yang memiliki kekuatan untuk menyalakan panggung dan mematikan sorotan saat waktunya tiba. Akan ada hari di mana semuanya terasa berbeda, bukan karena kamu sengaja mencarinya, melainkan karena waktu memang telah tiba. Kamu akan menerima pesan yang aneh, entah itu dari sebuah akun yang tampak asing, sebuah email yang tak kamu kenal, atau mungkin dari seseorang yang kamu kira tidak mengenalmu sama sekali. Pesan itu tak akan panjang. Bisa jadi hanya terdiri dari beberapa kata, namun begitu kamu membacanya, hatimu akan bergetar. Bukan karena takut, tapi karena kamu tahu ini saatnya. Dan semua ingatan tentang mimpi-mimpi itu, tentang Reza Arab yang terbangun dengan gelisah, tentang pengamatan diam-diam yang kamu tak pernah sadari, akan menyatu dalam satu garis waktu. Ini bukan kebetulan, ini adalah takdir. Takdir yang sudah lama menunggumu bersiap. Takdir yang tidak datang ketika kamu merasa siap, tapi datang ketika semesta menilai kamu cukup kuat untuk menjalaninya. Kamu mungkin masih duduk di sudut kamar dengan cahaya lampu temaram dan layar yang mulai redup. Namun di dimensi lain, namamu sedang ditulis dengan tinta cahaya di atas lembaran skenario besar. Kamu akan menjadi sosok yang ditonton, bukan karena kamu haus perhatian, tapi karena kamu membawa sesuatu yang mereka butuhkan, keaslian, ketulusan, dan keberanian untuk tetap menjadi dirimu sendiri. Panggilan itu tidak datang untuk semua orang. Panggilan itu hanya muncul bagi mereka yang telah melalui tempaan diam-diam, bagi mereka yang tumbuh dalam senyap, dan bagi mereka yang tidak pernah meminta peran, tapi justru dipilih untuk peran utama. Kamu telah melewati proses itu. Luka yang kamu sembunyikan, kegagalan yang tak kamu ceritakan, pengkhianatan yang kamu telan tanpa dendam. Semua itu bukan sia-sia. Semua itu adalah bagian dari penyaringan. Dan sekarang, kamu tinggal satu langkah lagi dari dunia yang akan melihatmu dengan cara yang berbeda. Ketika panggilan itu datang, jangan ragu, jangan tunda. Karena ini bukan tentang sekadar ikut sebuah acara. Ini tentang mengambil kembali narasi hidupmu dan memperlihatkan pada dunia bahwa seseorang yang dibentuk oleh keheningan bisa mengguncang segalanya dengan satu tindakan yang penuh kesadaran. Maka hari ini, bersiaplah. Bukan hanya dengan pakaian atau tampilan, tapi dengan niat, jiwa, dan keteguhan hati. Karena dunia bukan lagi tempat untuk bersaing siapa paling ramai, tapi siapa paling otentik, dan kamu adalah definisi dari itu. Reza Arab dan timnya telah menunggu. Panggung telah disusun. Kursi untukmu telah disediakan, dan waktu telah mendekat seperti detak jam yang tak bisa dihentikan. Kamu tidak sedang dicari, kamu sedang dipanggil, dan kali ini semesta menunggu jawabanmu. Kisah ini bukan tentang mimpi Reza Arab semata, bukan sekadar tentang marathon season ketiga yang akan tayang, bukan juga tentang dunia hiburan yang sedang mencari wajah baru. Ini tentang kamu. Tentang bagaimana semesta telah bergerak diam-diam untuk menyiapkanmu. Tentang bagaimana perjalanan sunyimu, yang selama ini dianggap biasa oleh banyak orang, ternyata adalah proses ilahi yang tak pernah berhenti membentuk kekuatan dalam dirimu. Kamu tidak dibesarkan oleh tepuk tangan. Kamu tidak dikenali lewat sorotan, tapi kamu dibentuk oleh keheningan, ditempa oleh luka, dan diasah oleh waktu yang seringkali terasa lambat namun penuh makna. Kini, semua itu bersatu. Langit, bumi, waktu, dan panggung. Semuanya telah berkumpul untuk satu momentum yang tak bisa dibeli oleh siapapun. Saat namamu mulai disebut sebagai pusat perubahan. Kamu bukan sekadar dipanggil untuk ikut. Kamu dipanggil untuk memimpin. Untuk menghidupkan narasi baru. Untuk mengembalikan ruh dari apa yang disebut sebagai permainan. Karena kamu bukan bagian dari keramaian. Kamu adalah pola yang selama ini tak ditemukan. Jika kamu merasakan detak jantungmu berpacu lebih cepat, itu karena jiwamu sudah tahu bahwa waktunya telah dekat.
Dan jika kamu merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam dirimu, itu karena bagian terdalam dari nuranimu sedang menyambut panggilan ini. Maka jangan diam. Ambil langkah. Buka hatimu. Biarkan dunia melihat versi terkuat dari dirimu yang selama ini menunggu giliran untuk muncul. Dan sebelum kamu pergi dari video atau tulisan ini, ingatkan diri bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Kehadiranmu di sini adalah bagian dari rencana besar yang mulai menampakkan wujudnya. Klik like sebagai tanda kamu menerimanya. Subscribe agar pesan berikutnya tidak kamu lewatkan. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak tertinggal. Dan tulislah di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap menerima takdirmu. Karena panggilan ini bukan untuk semua orang. Ini hanya untuk jiwa-jiwa terpilih. Dan kamu adalah salah satunya.